Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sampun hadir dalam acara pertemuan rutin tiap bulan gitu nggih. Masih ingat ini namanya pertemuan apa? P2K2. Oke, biar lebih semarak kita mulai dengan tepuk P2K2 dulu nggih Bu nggih. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, sebelum kita memulai acara, kita lanjutkan acara ke menginjak pada sesi ya Bu ya. Kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing, nggih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ibu-ibu, kita mengulas sejenak ya Bu ya, yang bulan lalu kita sudah membahas apa aja. Masih ingat kan ibu-ibu? Iya, tentang gizi balita, betul. Tentang posyandu, tentang MPASI. Nah, ibu-ibu, sekarang kita menginjak pada materi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Tujuan dari pokok bahasan kita kali ini adalah Bu, kita akan membahas tentang suatu lingkungan yang bersih akan menunjang anak-anak sehat. Sedangkan ya, lingkungan yang kotor akan membuat anak-anak tumbuh kembangnya kurang sehat. Ibu-ibu, di pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan gangguan gizi, sehingga dari gangguan gizi ini menyebabkan penyakit. Juga kita akan membahas gimana cara menanggulanganinya. Selain itu, pada pertemuan kali ini, kesakitan pada anak, kita juga akan membahas tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Kemudian buang air besar di jamban yang sehat, dan penggunaan air bersih agar anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas agar dapat mencapai cita-citanya yang lebih tinggi di masa depan. Jadi ibu-ibu, anak yang sering sakit, pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang, ini digunakan untuk melawan penyakit. Anak pun berisiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi sesuai dengan umurnya. Bapak Ibu, monggo jenengan berpasangan nggih. Berpasangan, kalau bisa berpasangan dengan yang agak jauh rumahnya. Sampun berpasangan nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian Bapak Ibu jenengan mangke kali pasangane cerita tentang pengalaman sakit diare. Jadi menurut Bapak Ibu apa sebab anak bisa diare? Yang kedua, bagaimana ibu tahu kalau anak diare? Sampun mengerti nggih? Untuk yang ketiga, apa yang ibu lakukan jika anak diare? Terus yang keempat, apa yang terjadi jika anak diare tidak diobati? Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi? Monggo didiskusiakan, waktu panjenengan kurang lebih 3 menit, mangke dilanjut ke sesi berikutnya. Nah, ibu-ibu, terima kasih atas tanggapan ibu-ibu sekalian. Tadi sudah berpasangan ya, saling menanyakan apa yang menjadi keluhan atau sakit pada anak-anak ketika ibu di rumah. Nah, sekarang kita nonton film dulu. Akan ada film yang akan kita putar. Mari kita saksikan bersama-sama.
Bu Lili apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Ih, serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita, Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit. Campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh, gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Iya. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu? Seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu? Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu? Iya, ayo. Nah, itu tadi telah kita saksikan bersama video tentang diare. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu. Yang pertama, apa sih itu diare? Ayo kita jawab bersama-sama. Yang kedua, kenapa penyakit diare itu sangat berbahaya? Yang ketiga, apa yang akan ibu lakukan ketika di rumah anak menderita diare? Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara ibu-ibu untuk mencegah diare pada anak? Nah, ibu-ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita akan jawab pertanyaan tersebut bersama-sama dengan menyimak flipchart 3.1 berikut ini. Diare adalah BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Pada bayi yang masih minum ASI, BAB bisa lebih dari 6 kali. Mengobatinya dengan memberikan oralit dan tablet zinc ke dalam minumannya. Boleh juga menggantikan cairan yang hilang dengan memberikan jus buah, air kelapa, air tajin, atau kuah sayur bening. Diare dan penyakit infeksi lainnya dapat dicegah dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, untuk lebih lanjut mengenai penyakit diare dan perawatannya, ibu-ibu bisa mengacu kepada buku pintar yang ibu-ibu miliki. Kita bisa lihat di halaman 35. Demikian penjelasan tentang penyakit diare. Terima kasih. Ibu-ibu, setelah kita mempelajari tentang penyakit diare,
Sekarang kita mempelajari penyakit kecacingan dan malaria. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada ibu-ibu, apakah anaknya pernah mengalami penyakit kecacingan? Apa bahayanya jika anak mengalami kecacingan? Ibu-ibu, mari kita lihat dan baca bersama tentang jenis-jenis cacing dan pencegahan kecacingan pada anak. Mengenal kecacingan dan pencegahannya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jenis-jenis cacing. Ada cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Cacing gelang panjang 10-35 cm, bertelur antara 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Cacing cambuk panjang 4-5 cm, bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Cacing tambang panjang 0,8 sampai 1 cm, bertelur 5.000 sampai 10.000 per hari. Pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah, BAB dan BAK, buang air kecil menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ibu-ibu, mari kita melihat film tentang cara agar anak tidak terkena kecacingan dan malaria. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Nah, ibu-ibu, setelah kita melihat film bersama, apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah anak agar tidak terkena kecacingan? Pencegahan kecacingan pada anak adalah sebagai berikut. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. Buang air besar dan buang air kecil menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampung air dan tutup. Dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu, apakah pernah anaknya kalau sakit dibawa ke puskesmas atau rumah sakit dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau BPJS? Nah, berikut ini alur berobat dengan memanfaatkan KIS atau BPJS. 1. Kita datang ke Vaskes tingkat 1, yakni puskesmas, poliklinik, dokter pribadi, rumah sakit kategori D,
sesuai dengan FKTP yang tertera pada kartu KIS atau BPJS. Jika perlu dirujuk dan pastikan sudah mendapat surat rujukan dari FKTP. Jika perlu dirujuk dan pastikan sudah mendapat surat rujukan dari FKTP, kita bisa mengakses vaskes tingkat 2 BPJS, yakni RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah. Dan jika perlu dirujuk dan pastikan sudah mendapat surat rujukan dari RSUD, kita bisa ke vaskes tingkat 3 BPJS, yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Nah ibu-ibu, sekarang saya akan mendata siapa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Baik ibu-ibu, setelah kita mempelajari tentang kecacingan dan juga malaria dari sesi sebelumnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, di dalam materi ini kita akan bersama-sama untuk melihat sebuah film tentang kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama kita saksikan film tersebut, Bu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Baik ibu-ibu, bagaimana sudah melihat video tersebut? Nah, video itu yakni tentang kesehatan lingkungan. Nah, setelah jenengan semua melihat video, kira-kira apa yang dapat dipetik, Bu? Nah, yakni tentang apa yang didengar dari film yang baru saja jenengan tonton. Kira-kira apa? Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menggunakan sabun dalam kesehariannya? Kemudian yang ketiga, kapan saja sih Bu kita mencuci tangan pakai sabun? Ya, saya ucapkan terima kasih Bu atas jawabannya dari jenengan semua. Tadi ada 3 jawaban tentang film itu apa isinya, kemudian kapan kita menggunakan sabun, kemudian kenapa kita harus menggunakan sabun. Namun dari jawaban jenengan semua, dari jawaban ibu-ibu semua, kita akan melihat penjelasan yang lebih detail dari Flipchart titik 3.6, yakni tentang pentingnya cuci tangan. Di dalam Flipchart pentingnya cuci tangan, Bu, dari beberapa kutipan jawaban dari jenengan semua, di sini ada 5 langkah dalam memulai cuci tangan. Yang pertama, kita basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Kemudian yang kedua, kita menggosokkan sabun ke telapak tangan, kemudian ke punggung tangan dan juga di sela jari-jari. Kemudian yang ketiga, kita akan membersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, kita akan membilas dengan air bersih yang mengalir.
Kemudian yang kelima, kita keringkan tangan, bisa dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan mengibaskan Dari tangan. kelima Tadi itu kita usahakan Bu mencuci tangan pakai air yang mengalir. Di sisi lain juga ada dengan cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih dan mengalir. Ada waktu-waktu tertentu, yakni pada saat sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Kemudian yang ketiga, yakni sebelum menyusui. Dan yang keempat, sebelum memberi makan bayi atau balita. Dan yang kelima, kita sesudah buang air besar dan kecil, atau istilahnya kita menceboki bayi maupun anak. Kemudian yang terakhir, sesudah memegang hewan atau unggas, kita untuk mengupayakan mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Bagaimana Ibu-ibu? Sudah jelas tentang penjelasan dari film, kemudian dari flipchart tadi tentang bagaimana cara-cara mencuci tangan pakai air yang mengalir, pakai sabun jelas. Nah, setelah kita sudah jelas semua, mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun bersama-sama. Mari monggo Bu, kita praktek semua. Baik Ibu-ibu, sekarang kita akan mempraktekkan mencuci tangan pakai sabun dan juga air yang mengalir. Silakan Ibu-ibu perhatikan dan juga dipraktekkan ya. Pertama-tama kita akan mengalirkan air dengan membasuh tangan pakai air yang mengalir. Kemudian kita tuangkan sabun, kita usap. Kemudian sabun pada punggung tangan. Kemudian di sela-sela jari. Yang ketiga, silakan bersihkan di sela-sela kuku bagian bawah kedua tangan. Yang kemudian silakan bilas air bersih kedua tangan hingga sabun sampai bersih. Kemudian matikan saluran air. Demonstrasi cuci tangan selesai. Baik ibu-ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya jamban sehat. Berikut ini kita akan menyaksikan film tentang pentingnya jamban sehat. Harganya udah segini, Pak. Lagian, saya nggak ngambil untung banyak kok, Pak. Pak, di semen aja lah. Aduh, semen lagi mahal, Pak. Waduh, pagi-pagi lagi ngobrol serius nih, Pak. Serius dong, Pak. Saya ini mau buat jamban rumah, Pak. Wih, Pak Rusli lagi banyak duit nih, tiba-tiba bikin jamban. Enggak kok, Pak. Jamban murah aja, jamban kecil, dari bilik papan. Murah kan, Pak? Tapi, Pak, bilik jangan terlalu kecil. Sampai ember air untuk cuci tangan, nggak bisa bawa masuk. Bener juga ya. Nggak usah dipikirin, Pak, cuci tangan mah. Pak, kalau bikin dari bilik bambu, bisa lebih murah nggak? Ya udah, saya kasih diskon lagi deh. Nah, gitu dong, Pak. Deal ya. Bapak nggak bikin juga? Ah, saya mah nggak mau repot-repot, Pak. Ke kali deket sini aja, gampang. Pak, justru, Pak, karena cuma dekat kali itu, makanya saya buat sendiri. Dulu ya, waktu istri saya lagi hamil tuh, sering malam-malam saya antri istri saya ke kali. Aduh, rasanya gak aman aja, Pak. Bapak tunggu situ ya, Bu ya? Iya, Pak. Pak, masih di luar kan? Jangan pergi, takut. Iya, Bu. Bapak masih di sini kok, Bu. Repot.
Kadang mertua saya yang nganter. Makanya saya buat sendiri di rumah. Lagian harganya murah kok, Pak. Bapak bikin aja, lagi ngetren. Ngetren gimana, Pak? Pak RT punya, Pak Ahmad, Pak Dadang kampung sebelah. Semuanya saya yang bikinin jambannya. Pak Yudi udah punya belum? Dia mah belum punya, Pak. Bapak mau bikin juga? Nanti aja saya mah, Pak. Berarti dia belum ngetren tuh, Pak. Pak, bikin jamban rumah itu, bikin keluarga nggak usah repot-repot kalau mau buang hajat. Aman dan nyaman, Pak Yudi. Baik ibu-ibu, setelah kita melihat film tentang jamban sehat, kita akan mengulas bersama-sama apa dari isi film tersebut. Yang pertama, jangan BAB sembarangan. Contohnya, jangan BAB di kali atau di ruang terbuka. Buatlah jamban sehat di tiap-tiap rumah. Yang kedua, membuat jamban di rumah tidak harus dari semen, bisa dari bilik bambu ataupun dari papan. Dan yang ketiga, dalam jamban harus tersedia air bersih untuk cuci tangan. Ingat, cuci tangan harus menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk ibu-ibu. Kira-kira di sini biasanya ibu-ibu ini BAB-nya di mana, nggih? Terus, apa yang dimaksud jamban sehat? Apa manfaat BAB di jamban sehat? Kira-kira di sini siapa yang sudah memiliki jamban sehat? Jadi ibu-ibu, jamban sehat itu mencegah penularan penyakit, yaitu diare yang tadi sudah kita bahas. Dan jamban sehat itu tidak perlu mahal, bisa dibangun dari bahan-bahan seadanya. Nah, berikut ini kita akan bersama-sama melihat kriteria jamban sehat. Kriteria jamban sehat adalah berikut ini. Yang pertama, tidak mencemari sumber air bersih, paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Yang kedua, tersedia air bersih. Yang ketiga, tersedia kloset yang bersih. Yang keempat, tidak bau dan nyaman digunakan. Yang kelima, tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Yang keenam, tetap kering. Yang ketujuh, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Baiklah ibu-ibu, setelah kita tadi belajar bersama tentang perilaku hidup bersih dan sehat, sekarang kita bisa simpulkan bersama-sama bahwasanya kalau kita mau mencuci tangan, kita harus memakai sabun dengan air yang bersih. Selanjutnya, pastikan rumah kita mempunyai sumber air yang bersih. Dan selanjutnya, kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, jangan sampai kita membuang air besar di tempat yang terbuka, dan sebaiknya kita membuat sendiri jamban sehat keluarga. Pesan untuk menjaga kesehatan. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian, yang pertama, kita bisa mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Selanjutnya, menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Kemudian, buanglah sampah pada tempatnya. Dan biasakan buang air bersih di jamban yang sehat. Buatlah jamban keluarga. Kemudian gunakan KIS atau BPJS untuk mengakses layanan kesehatan jika kita sakit.
Mari kita tutup acara dengan doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu-Ibu atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan rutin kita P2K2 pada kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, kemudian sering-sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.